Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah, dan siapapun teman-teman yang mendengar dan melihat sekarang ini, alhamdulillah kita kembali lagi untuk membuka Al-Quran di pagi hari, sama-sama meluluhkan hati kita dengan kalam Allah. Mudah-mudahan berpagi hari kita dengan Al-Quran membuat semangat mencari rizki yang halal, mencari ilmu yang berkah, mencari hubungan kekeluargaan, silaturahim, mencari peningkatan kualitas diri yang lebih utama, insyaallah. Jemaah Kampung Taqwa Asdan rahimakumullah dan teman-teman yang mendengarkan atau melihat siaran ini dimanapun teman-teman berada, kemarin masih kita membahas surat An-Nur, surat ke-24. Kemarin di ayat tentang orang-orang munafik yang sudah diberikan ayat-ayat Allah yang jelas, tapi mereka masih berpaling, masih tidak mau. Mereka mengatakan dengan mulut mereka, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, saya mau taat pada Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi ketika dipanggil mereka untuk berhukum atau mengambil kebijaksanaan dari Allah dan Rasulnya, mereka berpaling, nggak mau. Mereka tidak mau. Nah, kecuali mereka mendapatkan hak, ada hak di situ, mereka datang dengan patuh. Ciri-ciri orang-orang yang munafik. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 ciri kemarin ya. Pertama itu ada hati yang berpenyakit, ada sikap ragu-ragu hati berpenyakit, sikap ragu-ragu, dan khawatir dizolimi atau khawatir dikhianati oleh Allah dan Rasulnya kalau dia tidak dapat sesuatu yang dia inginkan. Ini ciri-ciri orang munafik yang nggak tahu adab terhadap Allah dan Rasulnya. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-51 surat An-Nur ya. Surat An-Nur ayat 51. Silakan dibuka Android ataupun Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menghukum, memberi hukuman ataupun kebijaksanaan, meminta kebijaksanaan ataupun berhukum di antara mereka. Mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Dan merekalah orang-orang yang
beruntung. Nah, ini adab kepada Allah dan Rasul. Jadi beda dengan yang ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya ketika diajak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, ya maksudnya Islam, memakai aturan syariat Islam, mereka berpaling, nggak mau, kecuali di situ ada hak. Nah, beda dengan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin ini, ya, perkataannya adalah ketika diseru, ayo, ya, ayo ke arah Allah dan Rasulnya untuk berhukum, ya, mereka berkata bahwa sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, ya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka berkata, ya, di surat Al-Baqarah tuh, kami dengar, kami taat, ampunilah kami, ya. Kepada engkaulah kami akan kembali. Dan ini syarat keberuntungan. Nah, keuntungan hidup. Keuntungan hidup adalah syaratnya dua tuh dari ayat ini, bahwa dia dengar dan dia taat, bukan sami'na wa afaina, kami dengar kami tidak taat. Ada lagi yang nggak mau dengar, ya, mendengar Al-Quran saja tidak mau, apalagi dia mau taat atau takwa. Nah, ini adab seorang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin itu yakin bahwa ini syariat Allah, jalan Allah, jalan yang lurus, ya. Dan tidak ada kezaliman di situ kalau memakai syariat Allah. Ya. Gimana nggak zalim? Contoh, gadai misalnya, kalau bahasa ekonomi syariah, bahwa gadai pun itu harus jelas tuh, sawah yang digadai tetap bisa dipakai oleh petaninya sehingga dia bisa mencicil uangnya, nggak sebagian dari petani kita tuh ketika gadai diambil tanahnya, dipakai itu, ketika dipakai dipacul ini dapat panen dan sebagainya, orang yang kegadean itu nggak mampu untuk bayar, hasilnya apa? Hutang lagi. Kemudian karena hutangnya sudah menumpuk, diambil itu tanah. Di Islam nggak begitu, ya. Ada bentuk bagi hasil, ya, bahkan ada yang bentuknya jadi pinjam, nggak ada riba seperti itu. Jadi orang mukmin itu nyaman dengan kemuslimannya. Kata Nabi SAW, muslim yang utama adalah, ya, orang yang selamat muslim lainnya dengan lidah dan tangannya. Artinya ketika dia jadi muslim, dia menyelamatkan orang, termasuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain, dari lisan, dan tangan, dari kekuasaan dan perkataannya. Jadi kekuasaan dan perkataan di orang muslim adalah kekuasaan dan perkataan yang menenteramkan. Makanya ketika disuruh berhukum, ya, mereka sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, ya. Selamat datang Sukma, ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah mengajak diri dan keluarganya untuk di jalan Allah, ya. Sami wa ata', kami dengar, kami taat. Kami mendengarkan Al-Quran, kami mendengarkan orang-orang yang memberi tausiah, dan kami taat, ya. Kami dengar dan kami taat. Itulah yang dilakukan sahabat Nabi ketika selesai perang Uhud, ya. Di gunung Uhud, ya, masih dalam keadaan luka-luka, ya,
masih dalam keadaan luka-luka, Nabi memerintahkan untuk datang lagi ke sana. Ya. Padahal masih luka-luka. Dengan syarat, ya, tidak boleh orang yang kemarin nggak ngikut tuh ikut sekarang, nggak boleh di Gunung Uhud tuh. Apa yang dilakukan sahabat Nabi? Luka-lukanya masih berdarah, mereka tetap datang. Itulah atokna itu, sami'na wa atokna. Ya. Abu Musa al-Asy'ari kita lihat ya. Selamat datang Pak Iksan. Kapan nginep lagi di rumah? Ya. Pengusaha properti. Abu Musa al-Asy'ari dalam satu keterangannya ditanya, kenapa sih ada perang yang disebut Zatur Riqa namanya? Perang Zatur Riqa, perang sobekan kain. Abu Musa ketika ditanya berbicara, karena ditanya kan, dulu waktu zaman Nabi, ya, kami mengikuti satu peperangan, dan peperangan itu meletihkan, ya, capek, menghabiskan banyak sumber daya, makanan, bekal dan sebagainya, bahkan jauh. Ya. Kemudian saking jauhnya sendal-sendal kami ini itu rusak, tipis dan rusak gitu. Iya, ada ayam di belakang. Kurang kenceng ya. Pak Isan bisa aja. Insyaallah, mudah-mudahan. Kayaknya perlu dikasihin tabir di sini ya. Semoga istiqomah insyaallah. Ya, kita lanjutkan. Jadi sendalnya itu tipis. Ini karena di kebun saya pakai sendal. Ada tulisannya tuh, Arfan. Sendalnya tipis. Karena tipis sampai rusak. Karena rusak dibuang sama mereka gitu. Dan masalahnya di sana kan bukan tanah kayak gini, bukan tanah kayak di Bogor, diinjak juga enak gitu. Empuk lagi kan. Kadang habis hujan nih, kayak sekarang habis hujan, empuk nih tanah. Nah, tanah-tanahnya nih empuk nih, bisa kebayang. Nah, empuk kan, rumah. Bukan coklat ya, empuk. Lah kalau di sana pasir tanahnya. Ketika tanah pasir, apa yang terjadi? Harus cepat jalan ya, kalau enggak dia tahan sedikit dia membara kan, kira-kira begitulah. Panasan. Bahkan berdarah-darah mereka itu. Ya. Apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi waktu itu? Jadi kain-kain yang dia punya ya, entah mungkin baju apa ya, itu dirobek sama mereka dan diikat ke kakinya sini, dibuat kayak semacam sepatu gitu, tapi itu dari sobekan kain. Makanya itu untuk mengurangi rasa panas dan perih ketika ketika kakinya sudah pecah-pecah ini. Dengan itulah kami berjalan. Tapi di akhir-akhir cerita tentang hadis ini, ya, Abu Musa al-Asy'ari itu nggak mau ngobrolin lagi itu. Mungkin dia ingat ya, karena waktu itu sempat ditanya, dia nggak mau lagi menceritakan tentang hadis mengenai Zatur Riqa itu. Ya. Itulah ketaatan. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, iya boleh boleh headset boleh. Pak Isan tahu aja nih.
Mudah-mudahan berkah insyaallah keluarga Pak Ihsan, Bu Vita ya, dan Torik dan kawan-kawan. Jadi samina wa ta'na. Itulah contoh samina wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Jangan kayak Bani Israel. Ya. Wahai Musa, masa kita cuma dapat mana wasalwa sih? Kita cuma dapat bentuknya entah burung entah madu, masa ini doang? Mana basoliha wa adasiha, mana basoliha, mana bawangnya, mana adasnya, mana timunnya, bontengna mana, bontengna iya hungkul, ini doang gitu. Jadi minta dia, itu tidak beradab terhadap Nabi ya. Itu Bani Israel. Bahkan waktu mau masuk ke dalam Palestina waktu itu ya, wahai Musa, itu banyak orang-orang gede-gede itu, badannya gede, kita nggak mau deh. Kalau dia udah nggak ada baru kita datang. Izhab anta wa rabbuk, pergi aja ente sama Tuhan ente ke sana gitu. Kurang ajar tuh, asin dari Firaun. Mental budak. Nah jangan sampai kayak gitu kita mau melakukan perintah kalau memang disuruh dan dipaksa. Kan ceritanya Bani Israel tuh sampai sempat dinaikin gunung di atas kepalanya, naikin gunung di atas kepalanya, disuruh untuk ikut Taurat. Gunung ditaruh di atas kepala kaum. Jadi kembali lagi ke ayat, kalau orang mukmin itu samina wa ta'na, disuruh berhukum, melakukan aturan-aturan caranya Allah, dia mau gitu ya. Beda dengan kaum munafik yang tadi ya. Kaum munafik kalau datang ada haknya aja dia mau datang. Kalau ada fulus nih kira-kira, kita ikut kegiatan ini kayaknya fulusnya ada gitu, untung nih ya. Jamaah kampung takwa astan rahimakumullah ya. Kita lanjutkan lagi di ayatnya, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang muflih, orang-orang untung, orang-orang sukses. Ciri-ciri orang sukses, taat pada Allah dan Rasul. Kami dengar, kami taat. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Kata-kata ini, taatlah Allah, taat pada Rasul. Kata di ujungnya itu bukan wa atiu ulil amri minkum, enggak, wa ulil amri. Jadi pemimpin itu harus punya sandaran kepada Allah dan Rasulnya, baru kita taati. Kalau enggak usah ditaatin. Kayak kemarin cerita, masuk aja ke api gitu. Berarti kan nggak benar itu, bikin mudorot. Nah jadi ciri-ciri orang yang muflih adalah orang yang taat, mendengar dan taat. Di ayat yang lain disebutkan fabashir ibad, berilah kabar gembira kepada hambaku, alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsan, orang yang mendengar dari mana aja nih, mendengar informasi, mendengar ilmu, wa yattabi'una ahsana, dan dia mengikuti yang baik. Wah, lagi nyapu di situ. Jadi kembali lagi, orang-orang yang muflih, orang-orang yang untung. Pengen untung, taat. Saya udah taat tapi keluarga saya belum, ya bareng-bareng lah, minta berdoa terus ya. Karena kan kita ingin keluarga kita masuk surga bareng-bareng sama kita, iya ya. Jangan yang satu di surga, yang satu di neraka. Lanjut lagi ya. Jamaah kampung takwa astan rahimakumullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini ya, kembali silakan dibuka surat An-Nur ya, surat ke-24. Kita membahas ayat ke-51 ya, dan 52.
Sekarang masuk ke 52. Saran saya memang buka Al-Qur'annya gitu. Tetap buka Al-Qur'annya, lihat kalau perlu ada artinya di sebelah kirinya. Jadi saling mengingatkan aja. Bisa aja saya lupa kan kata-katanya. Oh, kata ini artinya ini, saya lupa juga. Diingatkan. Inilah fungsinya streaming. Ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Dan siapa yang taat pada Allah dan pada Rasulnya, dan takut pada Allah dan bertakwa padanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Minal aizin wal faizin, dapat kemenangan. Tapi ada syaratnya ini. Kalau tadi untung ya, ini menang nih. Ya, menang dari nafsu kita. Ya. Karena di luar syariat Allah dan Rasulnya itu nafsu isinya. Ya. Banyak aturan-aturan itu yang dibuat oleh manusia berdasarkan hawa nafsu. Ya. Ada orang yang beristri lebih dari 5, ada yang sampai 8, 9 ya. Bahkan ada yang sampai puluhan tuh. Saya pernah ngeliat di salah satu suku di mana gitu. Itu kan hawa nafsu ya. Bagaimana dia mengontrol keluarganya, padahal keluarganya adalah syarat dia mendapatkan kebahagiaan. Makanya dibatasi dalam Islam. Apa prinsip yang dulu sering kita sebut, sering kita pelajari? Mencari sebanyak-banyaknya, memberikan sesedikit-sedikit. Apa itu? Prinsip ekonomi itu. Ya. Prinsip-prinsip ekonomi, pengeluaran yang sedikit untuk mendapatkan pemasukan yang sebanyak mungkin. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah pemasukan yang banyak itu menjamin kebahagiaan kita? Itu masalah tuh. Ya. Saya ngobrol sama salah satu pemangku kebijakan lah. Anggaran pendidikan di Indonesia ya 20% amanatnya. Berarti kan masuk ke mana? Ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama, karena ada pendidikannya juga sih. Anggaran 20% ya. Anggaran 20% itu ketika masuk ke satu institusi, ngeluarinnya juga nggak mudah. Ya. Mengeluarkannya juga perlu kajian, perlu ini, efektivitas, efisiensi dan sebagainya. Jadi ketika ada harta masuk ke dalam satu lembaga, orang ataupun lembaga, itu mengeluarkannya juga harus jelas. Karena udah ada sorotan KPK, sorotan macam-macam itu. Kalau di lembaga ya. Lah kalau di manusia sama. Sekarang perut kita ukurannya berapa sih? 2 liter paling banyak lah. 2 liter bentuk nasi yang udah gede lah. Air 2 liter kan kira-kira gitu. Tambah padatannya berapa? Mungkin sekitar 1 liter lah. 1 desimeter kubik. 1 liter 1 desimeter kubik. Mohon maaf kalau saya salah. Paling-paling 2-3 liter lah di sini paling banyak. Apakah mau dimasukin semua itu? Enggak. Ya. Jadi ketika pemasukan banyak belum tentu ada kebahagiaan. Belum tentu. Coba contohnya begini. Kalau suasana kebun kayak gini nih, yang paling enak apa? Bawa nasi liwet. Ya kan? Perlu bakar ikan asin gitu kan, pakai sambal. Saya pernah makan tuh di kebun waktu itu. Ikan asin ini cuma dibakar tuh sama sambal gitu. Nikmatnya luar biasa itu. Anda ingin mencoba, datang aja ke rumah Pak Arfan. Ini bukan promosi ya, bukan. Jadi kebahagiaan itu kadang-kadang
Aneh kita lihat ini ya. Tidak mesti karena harta. Korun itu apa bahagia tuh, akhir hidupnya nyungsep gitu ya kan. Firaun apa nggak bahagia tuh, dengan teknologi sihirnya waktu itu bisa menguasai Mesir ya, negeri yang gemari Pahloh Jinawi, kan ada sungai ini di tengah gitu. Jadi kita kembali lagi ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi. Jadi siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya dan takut, takut ya, yakhsha. Dan ketiga wayat takfi, ya takhi. Wayat takhi artinya takwa, taat, takut, takwa, 3T. Maka mereka lah orang-orang yang faizu, orang yang menang, untung dan menang tadi ya. Yang di sebelumnya muflihun, yang ini faizu. Ada syaratnya 3. Yang pertama, kalau tadi di ayat sebelumnya ya, ayat sebelumnya ini masalah hukum. Ini lihat ya, yang masalah hukum. Liyahkuma bainahum, aturan hukum atau aturan hidup. Mereka samina wa ta'na. Nah, ini lebih luas lagi. Ada takwa di sini, ada takut di sini, ada taat. Ya. Taat pada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditambah takut, karena selalu dalam pengawasan Allah. Maka kata Allah disebutkan i'malu, beramalah kamu, fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'min. Beramalah kamu, maka Allah, Rasul dan orang mukminin akan melihat kamu. Ada pengawasan dari Allah lewat orang mukmin, lewat Rasul. Ya. Kembali lagi ke ayat bahwa taat pada Allah, kemudian takut pada Allah, ada pengawasan, ada muraqabatullah di situ. Ya. Makanya ketika dikritik orang, alhamdulillah. Memang sakit ya ketika dikritik, tapi kita ingat, oh jangan-jangan. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari perbaikan diri kita. Wa yakhshallah, dan mereka takut pada Allah. Wa yattaqhi, dan dia takwa kepada dia, pada Allah. Nah, kalau takwa lebih luas dari takut. Ya. Takwa itu lebih luas. Kalau takut kan pengawasan. Kalau takwa ada ridho di situ, ada motivasi di situ. Ya. Makanya salah seorang sahabat ketika ditanya definisi takwa, apa sih takwa? Dia bilang gini, kamu pernah lewat jalanan yang berduri ya? Pernah ya? Apa yang kamu lakukan? Ya pasti hati-hati. Nah, itulah takwa. Ulama itu mengatakan itulah takwa, ada sensitivitas di situ, ada sensitif bagaimana dia harus berjalan di ini, ada waro di situ, ada hati-hati di situ, ada roja, ada berharap dia di situ, berharap tidak kena duri, ada kehati-hatian di situ, tapi terus jalan sih. Itulah takwa, kehati-hatian. Jangan asal makan aja semua. Ya, kata Nabi itu orang kafir itu makan seperti hewan, perutnya 7 kalau nggak salah. Kaum muslimin makan dengan 1 perut, orang kafir makan dengan 7 perut. Karena dia apa aja dia embat, dia nggak peduli itu mana halal mana haram. Ya. Entah zatnya atau caranya, dia nggak peduli. Kalau orang mukmin jelas, sejengkal tanah aja nih kita ambil ini, sejengkal tanah punya orang kita ambil, itu nanti disuruh membawa tanah itu, kira-kira begitu ya.
Nabi menyebutkan itu gulul. Gulul itu artinya mengambil pampasan perang tanpa izin. Ya, gonimah nih diambil tanpa izin, itu korupsi kan? Kira-kira begitu. Kata Nabi, nanti di akhirat itu ada di punuk nih, apa sih, di pundak orang ini, ada pundak orang itu kambing. Di pundak nih, nindiin pundak. Ya di pundak sini ada kambing, ada onta bayangin ya, ada tanah, ya, ada dari mana? Dari orang yang, Pak, ambil air Pak. Itu gulul. Orang yang mengambil bukan hak dia. Nah kalau takwa itu ada rasa hati-hati di situ. Makanya salah satunya puasa itu melatih kehati-hatian tuh puasa. Ya kemarin kita udah puasa ya, alhamdulillah. Ya la'alakum tattaqun, ada takwa. Takwa bukan cuma takut, di situ ada harapan juga. Harapan dia bisa selamat, harapan dia bisa jalan lurus, harapan dia nggak perlu belok-belok sehingga lebih hemat energinya. Ada harapan, ada kenyamanan di situ. Ya. Makanya Nabi pernah bilang, berhubungan suami istri itu adalah pahala ibadah. Temennya nanya, wah Nabi, kok ibadah ya, kok pahala berhubungan suami istri? Lah kalau kamu berhubungan dengan orang lain, zina kan, haram hukumnya. Jadi berhubungan saja itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bentuknya, ada saksinya, ya, ada pernikahan namanya. Biar nggak sembarangan, nggak kayak hewan. Ada bening sedikit diembat, kira-kira begitu kan, hewan kan begitu. Nggak perlu ada saksi-saksi dia, ya. Nah sebagian kaum muslimin ada yang mungkin perilakunya seperti itu, sabodotaing lah, dosa-dosa aing, kira-kira bahasa kita gitu lah. Dosa-dosa saya ngapain diurusin? Iya dosa-dosa ente, tapi nanti jadi nanti anak ente, nanti keguguran nanti kalau zina ya. Dan ketika ini perlu diingat ya, ketika dia berzina, ya, berzina belum menikah dia berzina, anak yang hasil itu binnya harus ke ibunya itu, bukan ke bapaknya. Ya, kalau dia perempuan nggak bisa bapaknya ini yang udah menghamili istrinya itu menjadi wali itu. Ini harus tahu teman-teman. Ya. Dan itu bukan waris dari bapaknya nanti. Jadi Islam itu mengatur sehingga hubungan suami istri, ya, ini salah satu contoh ya, contoh aturan Islam. Hubungan suami istri lebih selamat. Begitupun hubungan bisnis. Ya, ada ridho di situ. Jual beli itu kan ridho. Ada ridho di situ. Dan tidak ada gurur di situ. Goror. Tidak ada kepalsuan, tidak ada tipu-tipu. Ya, Nabi melarang mencampur kurma yang busuk dengan kurma yang baik. Dilarang, harus dipisah biar jelas. Nabi melarang ijon. Apa itu ijon? Beli buah tuh masih hijau, ya, dibeli dulu, nanti diambilnya waktu yang akan datang. Kalau panen, kalau dia makan hewan, kalau rusak, kalau kan berarti ada kerugian di situ. Nggak boleh nih. Nah, jadi hubungan bisnis juga diatur dalam Islam. Alhamdulillah. Jangankan hubungan bisnis, sampai ke kamar mandi aja diatur. Ya. Berpakaian pun diatur lebih selamat. Sekarang lebih keras lagi nih. Kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai pakaian takwa. Apa nih? Pakai masker, ya, pakai pelindung, jilbab itu kan dari tinggal pakai niqab atau pakai apa ya untuk menutupi. Ternyata lebih selamat dari apa? Dari virus dan sebagainya.
wudu, sholat 5 kali ya, menggugurkan ini. Walaupun pertanyaannya, kok orang muslim banyak juga yang kena? Bukan berarti itu menghilangkan 100%. Jangan diartikan, oh berarti jelek dong katanya wudu bisa menghilangkan. Bukan, itu menjaga kebersihan. At-tahuru satrul iman, kata Nabi. At-tahur itu kebersihan, kesucian, bagian dari keimanan kita. Kembali lagi kita ya sini ya. Jadi barang siapa yang taat, takut dan takwa. Taat, takut dan takwa itu jaminan bagi faizun, kemenangan. Kita kan pengennya kalau main aja itu pengennya menang ya, main bola pengennya menang, mungkin gak untung juga tapi pengen menang, pengen ya. Nah, kemenangan yang hakiki adalah kemenangan ketika dia nanti husnul khotimah, kan gitu sebenarnya. Ketika nanti di akhirat dia ditimbang dan mizannya itu benar ya. Biyamini, dapat buku dari tangan kanannya, bukan bishimalihi, tangan kirinya. Sebenarnya itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menaruh takwa di kehidupan kita, menaruh takut di kehidupan kita, menaruh taat di kehidupan kita pada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita buka Al-Quran, ada yang bisa didapat dari kita semua. Sekaligus mungkin teman-teman mau berbagi, mangga silakan. Ini surat An-Nur ya, surat yang keberlimpahan cahaya Allah ya, di langit, di bumi, bahkan di hewan, lalu terwujud dalam masjid, terwujud dalam rijal, dalam pribadi-pribadi yang tidak dilalaikan oleh bisnis. Ini cahaya-cahaya Allah. Bedakan dengan orang yang udah dapat cahaya Allah tapi dia berpaling, dia tutup sendiri, yaitu orang-orang yang manis di bibir doang, datang kalau waktu ada untung ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.